Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bertafakuh di dalam agamanya. Kita berharap semoga pertemuan dan perkumpulan kita di subuh hari ini dijadikan sebagai perkumpulan yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kebaikan, rahmat dan keberkahan. Sebagaimana kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah kelak mengumpulkan kita di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah al-ikhwa a'azani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari ini insyaallah taala kita akan mempelajari tentang sirah nabawiyah, yang mana pelajaran ini kita akan ambil dari sebuah kitab ringkas yang berjudul Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ringkasan tentang sirah Nabi dan sirah 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Pembahasan ini terbilang pembahasan yang cukup penting, terutama di zaman kita,
di mana banyak dari kaum muslimin yang kurang mengetahui tentang siapa nabinya dan bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa membaca kitab ini dan bisa menyelesaikannya. Dan ini adalah ringkasan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kitab ringkasan yang lain terkait dengan sirah Nabi, Mukhtasar Siratir Rasul, karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Naam. Dan ini juga salah satu dari ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah lagi ada penjelasan sirah tentang 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, dan sebelum kita masuk membaca kitab ini, maka terlebih dahulu kita akan memperkenalkan 2 hal yang penting kiranya untuk kita ketahui terkait dengan at-ta'rif bil muallif wa at-ta'rif bil muallaf. Kita perlu tahu siapa pengarang kitab ini dan apa isi global, isi kandungan dari pembahasan kitab ini. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, at-ta'rif bil muallif atau at-ta'rif bil musannif. Ini adalah perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui siapa pengarang kitab yang dia pelajari. Jangan sampai dia sudah selesai membaca kitab itu dalam keadaan dia tidak tahu siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Iya. Walaupun tentunya yang menjadi ghayah ketika seorang belajar sebuah kitab, sebuah buku, untuk mengetahui isi dari kitab tersebut, akan tetapi tentunya dari bentuk syukur, terima kasih kita kepada penulis kitab ini, maka kita perlu mengetahui tentang sedikit biografi singkatnya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang sudah memberikan jasa kepada dia mengenalkan agama ini. Nah, maka melalui sebab adanya buku-buku yang dikarang terkait dengan pembahasan agama, termasuk di dalamnya sirah, kita bisa mengenal ya bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Terlebih kalau yang mengarang tersebut adalah seorang alim dari ulama kaum muslimin. Nah, ya pernah disebutkan ada kisah dari Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Beliau pernah meminta kepada Al-Imam Syafi'i agar beliau menuliskan kitab tentang kawaid, kaidah-kaidah dalam beristidlal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana memahami fikih itu dengan baik. Iya, maka Imam Syafi'i pun menulis kitab tentang hal tersebut. Itu kitab yang terkenal dari beliau rahimahullah, yaitu Kitabur Risalah. Nah, maka kitab itu dikirimkan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi dan dibaca oleh beliau, dan beliau pun merasa takjub dengan kitab Risalah karya Imam Syafi'i. Maka Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan setelah itu, maka tidaklah saya menyebutkan atau mengajar di dalam ceramah-ceramahku, melainkan aku mendoakan Al-Imam Syafi'i dengan doa kebaikan. Iya, maka ini juga dari manfaat kita mengetahui biografi dari para ulama, terlebih dari kitab yang kita mau pelajari, iya, sebagai bentuk terima kasih kita, dan minimal kita mendoakan mereka, iya, dan itu bentuk pemuliaan kita kepada mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa min ummati man la yujilla kabirana
man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati, tidak menyayangi anak mudanya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya, orang-orang yang berilmu. Nah, dan juga di sana kita bisa mengetahui dan bisa mengambil ibrah dari kita mengetahui ya tentang biografi singkat dari para ulama tersebut. Nah, maka pengarang dari kitab Sirah Nabawiyah yang akan kita pelajari, beliau adalah seorang imam yang ma'ruf, sahibu Umdatil Ahkam, pengarang kitab Umdatul Ahkam, yang mana beliau sering disebut oleh para ulama ahli fikih dengan sebutan Sahibul Umdah. Kalau disebut seperti itu, biasanya yang dimaksud adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, jadi beliau ini Al-Imamul Hafidh Al-Kabir Abu Muhammad. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad Abdul Ghani. Abdul Ghani nama beliau. Nama bapaknya Abdul Wahid. Jadi beliau Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' ibni Hasan ibni Ja'far Al-Maqdisi Al-Jamma'ili. Nah, ini nama beliau. Beliau dikenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau ulama yang berasal dari Palestina dan tumbuh besar di Damaskus. Beliau wafat di kota Mesir. Al-Maqdisi ini kalau ada ulama yang dinisbatkan kepada Al-Maqdisi, maksudnya nisbat kepada Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Nah, beliau dinisbatkan kepada Al-Maqdisi. Ini dikarenakan dekatnya daerah Jamma'il dengan Baitul Maqdis tatkala itu. Iya. Dan beliau ini masih kerabat dari salah seorang imam yang juga masyhur, Sahibul Mughni, pengarang kitab Al-Mughni, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad Ibni Qudamah Al-Maqdisi, yang dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, pengarang kitab Al-Mughni yang menjadi kitab rujukan para ulama di masa ini, terutama dalam madhab Hambali. Taib. Maka ini nama Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, pengarang dari kitab ini. Beliau dilahirkan pada tahun 400 atau 541 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 541 Hijriah di Jamma'il, di kota Nablus, Palestina. Nah, ini kelahiran beliau, dan beliau termasuk dari ulama abad ke-6. Lahirnya tahun 541 dan wafatnya tahun 600 Hijriah. Maka beliau ulama dari Al-Qarnus Sadis, ulama abad ke-6. Guru-guru beliau sangat banyak ya. Di antara yang masyhurnya yakni Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hambali, yang dikenal katanya banyak memiliki karamah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ulama ahli hadis. Ya, namun sebagian orang banyak yang gulu kepada beliau. Banyak yang berlebih-lebihan mengangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Wa illa beliau adalah seorang alim dari ulama ahli sunnah. Nah, juga di antara guru beliau adalah Abu Tahir Ahmad Ibnu Muhammad As-Silafi rahimahullahu ta'ala. Ini di antara guru-guru beliau, dan masih banyak lagi guru-guru Asy-Syaikh atau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan murid-murid beliau juga tidak kalah masyhurnya. Di antara murid beliau adalah Imam Ibnu Qudamah sendiri, Al-Maqdisi, yang merupakan kerabat beliau. Ibnu Qudamah ini adalah anak dari bibi beliau. Anak dari bibi beliau. Nah, ini murid beliau. Dan juga Ad-Diya Al-Maqdisi, salah seorang murid beliau, Sahibul Mukhtarah, dan lain-lainnya. Dari kalangan para ulama, murid-murid Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala. Taib. Adapun karya tulis beliau sangat banyak ya.
hampir yang didapatkan sekarang sekitar 50 tulisan karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan itu dalam berbagai disiplin ilmu. Iya, yang paling terkenalnya memang kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, dan Umdatul Ahkam itu ada dua. Ada Umdatul Ahkam As-Sughra, nah ini yang masyhur di kalangan kita, dan ada juga Umdatul Ahkam Al-Kubra. Ini yang lebih luas terkait dengan ahkam, ya, hadits-hadits tentang ahkam. Kemudian beliau juga punya karya dalam masalah akidah. Beliau punya kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, dalam rijal hadis beliau punya kitab yang masyhur yaitu Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, yang kemudian diringkas atau ditahdhib oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mizzi, Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, diringkas lagi oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ini dalam Rijal Ummahatus Sitt, Kutubus Sittah. Iya. Kemudian juga beliau punya Kitabus Sifat, tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau punya kitab At-Tauhid, Kitabut Tauhid, karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, dan salah satu karya tulis beliau adalah kitab yang menjadi pembahasan kita pada subuh hari ini, yaitu Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihi al-asyarah. Ringkasan tentang sejarah hidup Nabi dan sejarah hidup 10 orang sahabat Nabi. Nah, ini tentang karya tulis beliau. Akidah beliau rahimahullahu taala, beliau adalah berakidah dengan akidatus salaf. Ya, memegang manhaj yang lurus. Dan beliau dari madhab Hambali, fikihnya dari madhab Hambali. Dan beliau termasuk dari ulama ahli hadis. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu dikenal sebagai ulama ahli hadis. Berbeda dengan sepupunya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, itu dikenal dengan fikihnya, dikenal dengan ilmu fikihnya. Baik. Ini akidah beliau. Maka ketika kita mengetahui bahwa pengarang kitab yang kita pelajari ini seorang yang akidahnya lurus sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, manhajnya lurus, ini membuat hati kita tenang dalam belajar. Karena seperti yang kemarin kami sebutkan, seorang itu dia perlu selektif dalam memilih guru. Dan semua orang dia ambil ilmu darinya, dia perlu lihat. Kata para ulama, ada 4 orang yang kita ambil ilmu darinya. Yang pertama, akidahnya selamat. Yang kedua, manhajnya lurus. Yang ketiga, dia punya keahlian di dalam bidang ilmu yang dia ajarkan. Kemudian yang keempat, dia punya hirs, semangat dalam memberikan nasihat kepada umat. Inilah orang yang kita berhak ambil ilmu darinya. Dan ketika kita tahu bahwa Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah seorang ulama yang akidahnya berakidatus salaf, maka ini menenangkan hati kita. Alhamdulillah. Nah, sehingga kita pun tidak ragu membaca kitab beliau, terlebih beliau dari ulama ahli hadis yang dikenal dari masa ke masa. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan wafatnya beliau rahimahullahu taala. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 Rabiul Awal tahun 600 Hijriah. Nah, ini beliau dari ulama abad yang ke-6. Beliau wafat tahun 600 Hijriah dan umur beliau 59 tahun. Umur beliau itu 59 tahun. Nah, ini beliau rahimahullah ta'ala, terjemah beliau bisa dilihat dalam Siyar A'lamin Nubala, Tadhkiratul Huffaz, Naam, karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dan juga bisa dilihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, ini secara singkat biografi Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, setelah kita mengetahui tentang siapa pengarang kitab ini, maka berikutnya kita perlu tahu tentang buku yang kita mau pelajari ini, At-Ta'rif bil Musannaf. Nah, ikhwani fi din a'azani Allah wa iyyakum, ya setidaknya ada 3 hal yang
perlu kita tahu. Yang pertama tentang judul kitab ini. Apa judulnya? Ya, pelajaran ini kan kita sering kenal dengan pelajaran Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Orang sudah tahu pelajaran Sirah Nabawiyah. Nah, dan memang seperti itu kebanyakan kitab-kitab ini ya diberi judul seperti itu. Seperti ini juga ya, Mukhtasar Siratin Nabi. Ya, ringkasan sirah Nabi. Hanya beliau tidak mencukupkan hanya membahas tentang sirah Nabi saja. Tetapi beliau sebutkan juga tentang sirah ashabihil asyarah. Sirah tentang 10 orang sahabat beliau. Ini 10 orang sahabat yang dikenal, 10 orang sahabat yang masuk surga. Ini wallahu alam sebagai isyarat dari beliau rahimahullah bahwa mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari pengetahuan kita terhadap sirah para sahabat. Terhadap sirah para sahabat. Ya, karena kedudukan para sahabat, kemuliaan mereka dan betapa banyaknya jasa-jasa mereka kepada agama ini. Ya, sehingga sirahnya Nabi itu tidak bisa lepas dari sirahnya para sahabat. Dan para sahabat orang yang sangat berjasa di dalam agama ini. Murid langsung dari Nabi SAW. Dan kemuliaan mereka juga luar biasa. Sampai kata para ulama, andaikan Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat, tidak memiliki keutamaan selain melahirkan para sahabat saja, maka itu sudah cukup menunjukkan kemuliaan, keutamaan beliau dan menunjukkan bahwa beliau seorang nabi dan rasul. Hanya dengan melihat sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa mereka itu. Nah, orang yang mengetahui bagaimana para sahabat Nabi SAW bisa melihat hal tersebut. Iya. Dan para sahabat ini adalah warisan termulia dari warisan Nabi SAW, ya, yang mana dari merekalah agama ini bisa tersampaikan. Lihat, kita mengetahui hadis-hadis Nabi dari mana? Kalau bukan dari sahabat yang menyampaikannya. Ya, bahkan kalau ada hadis sahabatnya tidak ada di situ, ya, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis mursal, sehingga tidak bisa diterima, ya, menjadi hadis yang dhaif. Betapa pentingnya kedudukan para sahabat Nabi SAW. Makanya di sini beliau ikutkan. Beliau tidak sebutkan tentang sirah semua para sahabat, karena tentunya memakan waktu untuk hal tersebut, ya, dan kitab beliau hanya ringkasan. Maka beliau hanya meringkas dari semua sahabat Nabi, 10 orang saja yang beliau sebutkan. 10 orang yang paling utama dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf. Baik. Ini ikhwani fillah a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi tema dari kitab ini membahas, berbicara tentang bagaimana ahwal Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan-keadaan dan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau paparkan secara ringkas sesuai dengan judulnya, ringkasan. Iya. Kalau orang mau berbicara tentang sirah dengan luas, ya tentunya dia mengambil kitab-kitab yang mutawalat, yang lebih tebal dari kitab ini. Kalau ini ringkasan saja. Dan para penuntut ilmu itu penting untuk membaca kitab-kitab ringkasan sebelum dia membaca kitab-kitab yang panjang lebar membahas tentang suatu bidang ilmu. Dia mulai dulu dari yang ringkas-ringkas. Baru setelahnya dia pelajari kitab-kitab yang tebal. Itu manhajiyah di dalam menuntut ilmu. Taib, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan uniknya lagi kitab ini beliau bagi dengan beberapa pasal. Beliau sebutkan pasal-pasalnya, ya. Dan dari pasal-pasal itu sebagiannya beliau beri judul dan sebagiannya lagi beliau tidak beri judul. Langsung saja faslun, pasal disebutkan pembahasannya. Nah, dan juga ya, dari keistimewaan hadis ini, karena pengarang kitab ini adalah ahli hadis, seorang ulama dari ahli hadis, maka beliau tidak segan-segan mengkritisi sebagian hadis-hadis yang lemah, riwayat-riwayat yang dhaif terkait dengan sirah Nabi. Beliau sebutkan juga apa riwayat-riwayat yang lemah yang tidak disebutkan atau tidak benar penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ini dari pendahuluan yang perlu kita pahami. Kemudian juga dari hal yang penting untuk kita pahami bahwa kalau ada yang bertanya, apa urgensinya kita mempelajari sirah nabawiyah? Apa urgensinya kita mempelajari pembahasan tentang ini? Karena di sana ada sebagian orang yang beranggapan, oh belajar sirah nabawiyah itu tidak penting. Yang penting itu belajar akidah tauhid, belajar tentang fikih ibadah. Itu yang paling penting. Ya betul memang. Seorang dia penting dan paling penting dia mempelajari hal tersebut. Tetapi jangan dikatakan bahwa mempelajari sirah nabawiyah itu tidak penting. Justru mempelajari sirah nabawiyah ini dari perkara yang penting untuk dipahami. Nah, dan dari situ dia akan lebih memahami tentang Al-Qur'anul Karim, hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita pahami bersama kalau kita belajar terkait dengan ulumul Quran, di sana ada apa yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab kenapa ini surat atau ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya? Nah, dari asbab nuzul itu itulah diceritakan sedikit tentang sirah nabawiyah. Dan dengan mengetahui asbab nuzul ini semakin membantu kita untuk memahami Al-Quran itu, makna dari Al-Quran itu. Tahu sabab nuzulnya ini apa ini surat ini. Misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa sabab nuzulnya itu? Disebutkan oleh para ulama. Sabab nuzulnya ada orang-orang musyrikin datang kepada Nabi. Kemudian berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu itu. Lihat, orang-orang musyrikin bertanya tentang nasab Tuhan. Maksudnya mereka ingin tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa anak keturunannya. Nah, maka Allah turunkan surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, dengan mengetahui sabab nuzul itu, kita semakin paham, oh rupanya ini makna dari surat ini. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, ketika kita membahas asbab nuzul, tentu tidak lepas dari sirah nabawiyah di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut untuk kita jadikan sebagai tauladan kita. Patut untuk kita jadikan sebagai qudwah dan uswah kita, contoh kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah. Ini isyarat sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mempelajari sirah nabawiyah. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui dan bisa menjadikan beliau sebagai uswah kita, sementara kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian, maka penting kiranya kita membaca sirahnya Nabi. Kemudian dari situ kita ambil apa? Kita ambil ibrah darinya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, didengarkan, asik mendengarkan cerita, tapi tidak ada pelajaran yang diambil dari situ. Tidak. Mesti ada pelajaran yang kita ambil. Ada ibrah darinya. Dan itu yang dimaksudkan dalam kisah-kisah itu. Laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah itu ibrah bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka dengan kita mengetahui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat kita semakin paham terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, walaupun tentu saja tidak semua ayat-ayat Quran itu punya sabab nuzul. Nah, ada yang tidak punya sabab nuzul, ada yang punya sabab nuzul. Baik, maka ini urgensinya kita mengetahui dan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ikhwani fiddin, sebagaimana kita pahami bersama dari pelajaran tauhid, pelajaran akidah, ada hubungannya juga. Kita tahu dalam pelajaran kitab
Salasatul Usul misalnya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Iya, tentang Salasatul Usul penjelasan tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Dan itu yang menjadi pertanyaan malaikat kelak di dalam kubur. Dan fokus kita pada ma'rifatun nabi, pengenalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan bertanya, "Man nabiyyuk?" dalam kubur. Siapa nabimu? Au manir rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Itu salah satu pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir di dalam kubur nanti. Nah, apa yang kita jawab terhadap pertanyaan ini kalau kita tidak mengenal siapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka dari sini menunjukkan bahwa pembahasan ini juga ada kaitannya dengan pembahasan akidah. Dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang sifatnya fardu ain. Artinya fardu ain apa? Wajib untuk diketahui. Siapa yang tidak tahu hukumnya berdosa. Ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya fardu ain untuk kita tahu. Siapa yang tidak tahu hukumnya berdosa. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ada dari hal yang lebih mendalam sifatnya yang bersifat fardu kifayah. Yang bersifat fardu kifayah. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kalau kita perhatikan di dalam kitab Salasatul Usul, ya, ada perkara-perkara yang sifatnya wajib untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Naam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau seorang muslim tidak mengetahuinya, dia bisa berdosa karena hal tersebut. Dia bisa berdosa karena hal tersebut. Nah, maka apa poin yang terpenting dari pengenalan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini sejauh mana ya pengenalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengangkat kewajiban kita dan dosa kita kalau tidak mengetahuinya. Kan ada dari Nabi yang wajib dan hukumnya fardu ain kita tahu, dan berdosa kalau tidak kita tahu. Nah, apa kiranya? Kalau kita lihat dalam kitab itu, ya, serta penjelasan dari para ulama, setidaknya ada 4 hal yang kita wajib tahu dari Nabi. Yang kalau tidak tahu 4 ini, orang bisa berdosa karenanya. Kalau selain ini, ya dia tahu, alhamdulillah tentunya. Nah, kalau dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Apa itu? Yang pertama kata para ulama terkait dengan mengetahui nama beliau. Tidak boleh ada seorang muslim mengaku muslim tidak tahu nama nabinya. Nah, harus tahu nama nabi kita. Dan ini tentunya semua orang insya Allah pasti mengetahuinya. Hatta yang awam sekalipun tahu nama nabinya siapa. Jadi mengetahui nama beliau wajib hukumnya. Berdosa kalau tidak tahu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku Islam dan sudah lama di Islam, tidak tahu nama Nabi. Bagaimana bisa? Nah, menunjukkan betul-betul tidak ada anunya, perhatiannya kepada agama ini. Nah, adapun mengetahui bapak beliau, kakek beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ini sifatnya bukan wajib, fardu kifayah lah. Nah, kalau lebih tahu tentang hal tersebut lebih bagus. Tapi nama Nabi tidak boleh tidak, harus tahu nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang pertama. Yang kedua, yang wajib kita tahu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib tahu bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Abdullahi wa rasuluhu. Ini wajib ditahu. Berdosa hukumnya orang yang tidak tahu bahwa beliau adalah seorang rasul, atau hanya mengimani beliau adalah rasul dan bukan nabi. Iya.
Atau sebaliknya nabi atau bukan nabi dan bukan rasul. Ini berdosa hukumnya. Beliau nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu beliau juga hamba Allah. Sehingga jangan sampai ada yang menyandarkan kepada nabi sifat-sifat ketuhanan, baik itu rububiyahnya ataukah uluhiyahnya. Beliau hanya abdun, hamba Allah. Hamba berarti memperhamba, beribadah juga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bukan tempat untuk kita beribadah kepadanya. Beliau tidak tahu perkara gaib. Beliau tidak mengatur alam semesta, karena yang mengatur alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai karena kejahilan manusia tentang Nabi terkait dengan hal ini, akhirnya ada yang mengangkat Rasulullah SAW sama derajatnya dengan Allah. Jangan sampai. Nah, ini karena kejahilan manusia, ada yang sampai mengangkat Nabi sampai pada jenjang ketuhanan. Na'udzubillahi min zalik. Ini karena kejahilan, dia tidak tahu bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Ini tentu kaum muslimin keumumannya tahulah terkait dengan beliau itu hamba dan utusan Allah. Makanya sifatnya wajib hukumnya. Nah, yang ketiga, ya, kita pun wajib mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Al-huda ditafsirkan dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq ditafsirkan dengan al-amalus salih. Jadi Nabi SAW membawa ilmu dan amal. Jadi Nabi diutus untuk itu. Makanya beliau basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Beliau itu pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dai yang mengajak kepada agama Allah dan pelita yang menerangi umat manusia. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib tahu beliau membawa risalah dari Allah. Beliau mengajarkan ilmu dan amal kepada umatnya. Dan ini juga kaum muslimin semuanya mengetahui hal tersebut. Ada risalah yang dibawa oleh Nabi, ilmu dan amal. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, bahwa kita harus tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bukti kebenaran beliau itu dipersaksikan dengan Al-Qur'anul Karim. Dipersaksikan dengan apa? Al-Quran Al-Karim. Dan cukuplah Al-Quran itu menjadi saksi bahwa beliau adalah Nabi dan utusan Allah. Cukup hal tersebut. Makanya keliru kata para ulama, kalau ada orang yang beranggapan seseorang itu dikenal dia menjadi seorang Nabi dengan mukjizat saja. Ini keliru. Seorang itu dikenal Nabi, dikenal sebagai Rasul bukan hanya dengan mukjizat. Itu cuma salah satunya. Tapi seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau menjadi Nabi dan Rasul dan dikenal sebagai Nabi dan Rasul, itu bukan dilihat dari mukjizat beliau saja. Iya. Tapi lihat para sahabat Nabi saja, itu banyak di antara mereka yang masuk Islam bukan karena melihat mukjizat Nabi, tetapi melihat apa? Kepribadiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka masuk Islam gara-gara itu. Bukan nanti melihat mukjizat baru masuk Islam, enggak. Melihat bagaimana Nabi. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lama bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam bukan karena melihat mukjizatnya Nabi, tapi melihat bagaimana kejujuran orang ini. Rasulullah SAW tidak pernah berdusta sama sekali. Sehingga ketika beliau beliau mengaku sebagai Nabi, Abu Bakar langsung benarkan. Ini orang tidak pernah berdusta. Jadi tanpa melihat mukjizat itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka seseorang itu ya dikenal dia seorang nabi, dan cukuplah yang menjadi persaksian akan hal tersebut ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian, tapi beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. 4 hal ini minimal kita harus tahu. Siapa nama beliau? Kemudian
beliau sebagai hamba dan utusan Allah. Kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah, risalah dari Allah, ilmu dan amal. Dan beliau kita kenal ya, kejujuran beliau, bukti beliau sebagai nabi dan rasul dipersaksikan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini sebagai pendahuluan dari kitab ini ya. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan, kita akan baca terkait dengan kitab ini, isinya ya, dan kita uraikan secara ringkas dari beliau rahimahullahu taala. Baik. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.